Nasib buruk orang yang saat ini memiliki niat untuk menghancurkan kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas orang yang pengen menghancurkan kamu sekarang ini justru malah mendapatkan nasib yang buruk. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, seperti apa yang muncul? Di poin yang pertama, semakin kuat karma-karma buruk yang akan mereka dapatkan. Artinya apa? Di sini kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran, kamu juga secara personal tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Saat ini siapapun mereka yang sudah berbuat zolim ke kamu, siapapun mereka yang sudah berbuat jahat ke kamu, sudah mulai merasakan ada beberapa karma-karma buruk yang sedang terjadi. Mereka mendapatkan masalah inilah, mereka mendapatkan masalah itulah, dan juga mendapatkan beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, mereka juga betul-betul berada dalam kondisi yang tidak begitu baik. Mereka berada dalam situasi yang tidak begitu bagus yang terjadi di dalam posisi diri mereka. Dan kemudian di posisi yang terjadi berikutnya adalah kamu semakin merasakan mereka sudah mulai terkena gangguan psikologis. Artinya apa? Dia dalam kondisi yang terjadi, dia tidak bisa untuk menikmati kehidupannya secara menyeluruh. Karena apa? Karena dalam posisi saat ini, yang ada di pikiran dia adalah bagaimana cara untuk menumbangkan kamu. Yang ada di pikiran dia adalah bagaimana cara untuk menghancurkan kamu. Tanpa mereka sadari ada hal yang lebih penting dari itu sebenarnya. Tetapi ya memang situasinya adalah mereka pun juga terkena gangguan psikologis. Artinya mereka pun juga merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang terus muncul. Ada tekanan inilah, tekanan itulah, dan juga ada beberapa tekanan-tekanan yang lainnya. Sehingga emang kalau bisa dikatakan, kau pun juga nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Memang untuk orang-orang yang pernah memiliki niatan buruk dengan kamu saat ini, step by step, pelan-pelan, sudah mulai merasakan, adanya beberapa balasan-balasan yang tidak begitu baik. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari ada beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan bersyukurnya adalah kamu mampu untuk tetap tenang. Artinya apa? Kamu tahu siapa-siapa saja orang yang memang selama ini menjatuhkan kamu, siapa-siapa saja orang yang selama ini pengen menghancurkan kamu. Karena apa? Dalam kondisi saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih merasakan, sudah mulai bisa untuk lebih mengerti juga gitu loh, dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang baik, lebih bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Ada beberapa masalah, iya memang betul, kamu juga merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, tapi kamu juga mampu untuk mengantisipasi itu. Sehingga dengan kamu mampu untuk mengantisipasi itu, tentu kamu bisa untuk terhindar dari beberapa niatan buruk orang yang memang pengen mencelakai kamu. Dan di sini nasibnya bagaimana orang yang punya niat buruk dengan kamu? Pertama, tanpa kamu sadari mereka dalam usahanya, dalam pekerjaannya, ya memang kita bisa asumsikan ya dalam situasi saat ini dia memiliki pekerjaan, dia memiliki usaha. Tentu ada dinamika yang terjadi, tapi dinamikanya itu berbeda. Karena dalam posisi saat ini sepertinya mereka pun juga merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi. Mereka merasakan adanya permasalahan-permasalahan yang terus bermunculan. Sehingga dengan adanya masalah-masalah yang terus bermunculan, tentunya juga akan menciptakan situasi yang tidak baik dan juga menciptakan situasi yang tidak nyaman di dalam posisi diri mereka saat ini. Dan kemudian kalau bisa dikatakan saat ini mereka pun juga dalam kondisi yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih sadar sebenarnya kalau masalah yang mereka hadapi saat ini itu adalah karma. Kalau masalah yang mereka hadapi saat itu adalah balasan dari apa yang sudah mereka perbuat kepada diri kamu. Tapi ya memang yang namanya manusia itu kan juga terkadang tidak tahu diri ya. Mereka yang salah tapi mereka tidak mengakui kesalahannya. Nah sekarang ini mereka pun juga sedang diuji dengan beberapa masalah-masalah yang bertubi-tubi. Sehingga Pak ada energi karma yang besar yang memang sedang menghampiri mereka. Sehingga di sini pun kamu juga nggak perlu khawatir, kamu juga nggak perlu takut. Karena yang terpenting saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan
adanya beberapa kebaikan dan juga sudah mulai bisa merasakan adanya beberapa hal baik yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian mereka secara finansial pun juga bermasalah. Tanpa kamu sadari, mereka secara posisi finansial itu juga sedang merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah yang lainnya. Dan sepertinya mereka pun juga dalam kondisi yang memang saya rasa semakin kesini juga semakin merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang dimana mereka pun juga merasakan adanya situasi yang tidak baik, merasakan situasi pengeluaran yang terus-menerus terjadi. Sehingga apa? Konteksnya adalah kamu juga nggak perlu takut. Karena apa? Balasan, karma itu juga akan terjadi kepada diri mereka. Dan terbukti mereka yang memang memiliki niatan untuk menyerang kamu, memiliki niatan untuk menghancurkan kamu, saatnya juga sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi yang memang tidak begitu bagus pada diri mereka. Dan terbukti saat ini pun mereka juga sedang kewalahan untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang dihadapi, termasuk di dalam posisi finansialnya. Karena kalau kita berbicara soal posisi finansial, mereka pun juga sebenarnya merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu bagus. Karena kalau bisa kita katakan saat ini sepertinya mereka juga berada dalam kondisi yang betul-betul sedang mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah mereka juga saat ini memang tidak menyadari tentang karma yang terjadi. Tapi yang bisa terjadi adalah kamu tinggal melihat saja bagaimana kehancuran yang ada pada diri mereka. Karena apa? Memang nggak nyangka banget gitu loh. Mereka dalam situasi yang sekeji itu, setega itu membuat hidup kamu berantakan. Tapi yang terpenting di sini ketika mereka menggunakan hal-hal yang jahat untuk menyakiti dan juga menyerang kamu, sekarang mereka sudah mulai mendapatkan balasannya. Dan terbukti karma-karma yang buruk itu akan terus bermunculan pada diri mereka, dan tinggal nunggu waktu aja apapun yang terjadi pada diri mereka. Dan kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena apa? Situasi mereka saat ini pun juga sedang dihinggapi dengan beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, sehingga kehidupan mereka pun juga nggak nyaman. Mereka juga tidak merasakan adanya ketenangan yang terjadi. Kenapa? Selalu dihantam dengan berbagai macam problematika dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang bermunculan pada diri mereka. Semoga ini bisa menjadikan pembelajaran bagi teman-teman sekalian, sehingga apa? Gak nyangka karmanya seperti ini, dan orang yang ketiga yang membuat hidup kamu berantakan, nasibnya sekarang juga sedang merasakan yang berantakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.